Mas Wahyu, ini kok saya tertarik dengan salah satu tokoh yang ingin saya bahas ini, Mas Wahyu. Salah seorang wali yang bisa dibilang tidak diakui di Indonesia, Mas Wahyu, di mana di sejarahnya pernah Syekh Siti Jenar ini bilang kalau saya ini adalah Gusti Allah, Mas Wahyu. Dan sampai sekarang pun ini dijadikan ilmu sama orang-orang manunggaling kaula Gusti itu, Mas Wahyu. Itu bagaimana menurut Mas Wahyu? Tentang Syekh Siti Jenar, ya. Memang mau diakui mau tidak, ya beliau ini adalah salah satu wali Ya, salah satu wali, cuman kita juga tidak pernah tahu. Balik lagi, wali juga manusia, ya mohon maaf, wali juga manusia yang tentunya kita bicara manusia pasti ada berbagai macam pola pikir tentunya yang berbeda-beda ya Mas ya. Termasuk kalau di dalamnya ada kepentingan kita juga nggak tahu ya. Contoh di zaman kita sekarang aja lah ya, di zaman kita sekarang ini banyak sekali para tokoh-tokoh baik pemuka agama ya, siapapun itu, tetapi kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan tentunya juga nggak bisa lepas dari pola pikir manusiawi yang tidak menutup kemungkinan juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, Mas Yahya. Nah, ya Mas Wahyu. Lalu kalau kita bicara tentang Syekh Siti Jenar ya, Mas Wahyu adalah termasuk salah satu pengagum beliau ya, tetapi tidak secara keseluruhan. Karena kalau kita bicara kagum pada seseorang, termasuk kepada tokoh, ya, termasuk juga kepada wali, ini kan kita juga punya batasan ya. Kenapa? Ya kan tidak ubahnya dengan kita kagum seperti Mas Yahya mungkin kagum terhadap tokoh pejabat, terhadap artis ya. Nah, sejauh hal positif ada yang bisa kita ambil dari tokoh yang kita kagumi, kan kenapa tidak gitu loh. Tetapi kalau sudah hal negatif ya jangan. Nah, buat Mas Wahyu, pemahaman daripada Syekh Siti Jenar ini luar biasa Mas Yahya ya, luar biasa. Salah satu contohnya adalah apa yang dikatakan oleh Mas Yahya tadi tentang manunggaling kawula Gusti, yang mana memang sampai detik ini masih menjadi pro kontra, masih menjadi perdebatan tentang yang seolah-olah begini, seolah-olah Syekh Siti Jenar itu mengatakan bahwa dia adalah Gusti Allah, bahwa dia adalah yang maha kuasa. Nah, tentunya balik lagi kita bicara tentang sejarah itu kan yaitu tadi kompleks sekali Mas ya, termasuk ada kepentingan dan lain sebagainya. Tapi Mas Wahyu tidak mau masuk ke sana. Lepas dari semua itu sebetulnya yang salah itu adalah cara kita, cara dulur-dulur yang lain ini di dalam menelaah atau memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Ya. Syekh Siti Jenar ketika beliau ini bersemedi, ketika beliau ini sedang sholat, lalu ada sahabat atau ada seseorang yang memanggil dan menanyakan di mana Siti Jenar berada, dan di situ dijawab oleh Siti Jenar bahwa Siti Jenar tidak ada. Nah, ketika itu ditanyakan lagi, lalu siapa yang ada? Yang ada adalah Gusti Allah. Nah, inilah yang ini menurut Mas Wahyu secara pribadi berdasarkan
apa yang dipelajari, apa yang dipahami, dan apa yang dimengerti loh ya oleh Mas Wahyu. Disinilah dibelokkan sehingga dulur-dulur yang awam yang mungkin cara berpikir setiap orang itu kan berbeda-beda ya Mas Ya, dalam betul, menangkan suatu kalimat ya, suatu perkataan. Nah, kalau buat Mas Wahyu, sebetulnya di sana itu adalah kebenaran. Kebenaran, kenapa? Jadi ketika Syekh Siti Jenar ini masuk di dalam keheningan, wening, masuk di dalam semedi, sholat, Syekh Siti Jenar ini menjadi satu dengan Sang Pencipta, menjadi satu dengan Gusti Allah. Yang mana Syekh Siti Jenar tentunya sudah menanggalkan pola pikirnya sebagai manusia. Jadi ketika itu ditanyakan, ya sudah bukan lagi Siti Jenar yang ada, tetapi ya Gusti Allah. Karena memang kita ini jadi satu dengan Sang Pencipta gitu loh Mas ya. Kalau kita ditinggalkan oleh Sang Pencipta ya meninggal kita dan tidak ada gitu loh. Makanya ini yang harus dibedakan. Jadi bukan tentang pengakuan bahwa di situ Syekh Siti Jenar adalah sebagai Gusti Allah, bukan. Tetapi konteksnya kebetulan Syekh Siti Jenar dalam keadaan sholat, dalam keadaan bersemedi, dalam keadaan wening, di mana beliau memang menjadi satu dengan Gusti Allah. Atau sampai itu dijadikan ya sebuah ilmu manunggaling kawula Gusti. Jadi ketika Syekh Siti Jenar tidak dalam keadaan sholat, tidak dalam keadaan wening, tidak dalam keadaan semedi, ditanya, di mana Gusti Allah? Yang ada siapa ini? Yang ada ya Syekh Siti Jenar, bukan lagi Gusti Allah, karena sudah berbeda. Gitu loh Mas ya. Jadi ketika dalam kehidupan sehari-hari, ya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ya. Seperti Mas Wahyu, ya Mas Wahyu. Tetapi ketika saya masuk di dalam sholat dan saya betul-betul mampu masuk ke dalam keimanan saya untuk menjadi satu dengan Yang Maha Kuasa. Dalam arti menjadi satu itu kalau secara fisik sebetulnya sudah menjadi satu, sudah manunggal. Tetapi kalau kita bicara di dalam konteks kita sholat, kita menghadap kepada Sang Pencipta, di sana kita betul-betul tanggalkan sudah unsur manusiawi, jadi tidak ada unsur duniawi Mas Yahya. Nah di situ manunggaling kawula Gusti betul-betul terjadi. Kalau secara fisiknya ya setiap hari memang jadi satu, tetapi jadi satu belum tentu kita mampu menyatukan itu di dalam kehidupan secara ilahiyah, karena kita sedang menjalankan kehidupan secara duniawi, secara manusia gitu loh. Nah ini kan yang mungkin tidak dipahami oleh semua orang yang belajar tentang ini ya Mas Yahya. Nah, selanjutnya apakah itu dikatakan bahwa yang dilakukan Syekh Siti Jenar salah? Di mana salahnya? Buat Mas Wahyu tidak ada yang salah. Ya, itu dianggap sesat sampai akhirnya dibunuh Mas Wahyu. Iya, makanya. Nah, kalau kita bicara tentang itu jadi perdebatan yang sangat panjang sekali Mas Yahya, karena bahkan sampai Mas Wahyu bercerita ini ya, sampai sekarang ini, kalau mungkin Mas Yahya juga bisa mengetahui di mana ya kira-kira makamnya Syekh Siti Jenar. Tidak ada petilasannya ya Mas? Iya, ya ini kan kita juga sama-sama tidak tahu ya, menjadi rahasia alam semesta ya, kita nggak pernah tahu. Nah, lalu ada poin yang menurut Mas Wahyu sisi negatif atau kekurangan daripada Syekh Siti Jenar, karena kembali lagi Syekh Siti Jenar juga manusia ya. Nah, apa yang kurang di sini Mas Yahya? Adalah Syekh Siti Jenar ketika sudah mengetahui jalan tolnya, istilahnya beliau ini sudah mengetahui bagaimana caranya beliau menjadi satu dengan Yang Maha Kuasa, dengan Gusti Allah. Beliau sudah tidak mau lagi menggunakan syariat atau tata cara sebagai manusia. Misalkan, seharusnya kan pada masa itu, ya, ketika semua yang berkeyakinan atau memeluk agama Muslim ini melakukan
sholat atau ibadah sesuai dengan tata cara keislaman, Mas Yahya. Siti Jenar ini tidak mau. Siti Jenar ini tidak mau melakukan itu karena ya itu cuma syariat. Syariat saja ya. Syariat saja. Sedangkan Siti Jenar sudah menjalankan hakikat atau makrifatnya. Beliau tahu kapan, di mana, bagaimana caranya beliau masuk menjadi satu ke dalam Gusti Allah. Nah, lalu kalau kita ambil poinnya, di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah Siti Jenar tidak mau melakukan ibadah atau sholat secara syariat. Ya, betul. Nah, padahal ini juga penting. Kenapa? Karena kita berkehidupan ini tidak pribadi, tidak individu atau tidak sendiri, Mas Yahya. Kita punya tetangga, kita punya sahabat, kita punya saudara, kita punya teman, kita punya hubungan dengan sesama manusia. Lah, kalau itu diterapkan di dalam kehidupan kita, pertanyaan saya, apa sih salahnya kalau kita punya waktu, lalu kita bisa menjalankan syariatnya dan kita juga bisa menjalankan hakikatnya? Itu kan jauh lebih bagus, Jauh lebih bagus ya. Jadi sholatnya kalau kita yang beragama Muslim ya kita sholat sesuai dengan ajaran Muslim. Tapi ketika kita menjalankan sholatnya tidak hanya asal hafalan, tetapi kita mampu masuk di dalam hakikat kita ketika kita melakukan sholat tersebut, Mas Yahya. Jadi memang ini menjadi kontroversi sekali lagi karena jenengan menanyakan tentang Siti Jenar ya, tentang manunggaling kawula Gusti. Kalau sisi positifnya adalah itu luar biasa sekali. Tidak semua orang bisa. Makanya itu yang dikejar-kejar dan itu yang kita pelajari sekarang. Ya sebetulnya kita sudah manunggal, sudah menjadi satu dengan Sang Pencipta. Tetapi belum tentu kita bisa menyatukan unsur ilahinya itu. Nah, kita harus mampu tanggalkan pola pikir. Saya rasa itu sih Mas ya, kalau tentang Siti Jenar ya. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ada perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman tentang Siti Jenar, karena kita bicara tentang sejarah, Mas Wahyu juga masih minim sejarahnya, jadi mohon maaf. Intinya ada poin positif yang bisa kita ambil dan juga ada poin negatif yang itu mungkin kalau bisa juga kita hindari. Jadi kita jalankan dua-duanya, karena kita hidup tidak hanya hubungan kita dengan Gusti Allah saja, dengan Sang Pencipta, tetapi kita hidup ini juga dalam rangka kita menjalin atau menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, Mas ya. Nanti jadi bicara orang, wah itu gak pernah sholat, gak pernah ke musola gitu ya. Padahal itu cuma syariat aja ya Mas Wahyu. Ya, tapi saran dari Mas Wahyu kalau kita bisa jalankan dua-duanya itu jauh lebih bagus. Oke, terima kasih Mas Wahyu jawabannya. Semoga bermanfaat buat dulur-dulur semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.